Kalau kau misalkan mau kuliah ulang, misalkan Mamat, kau ambil jurusan apa? Ada dua. Tidak tahu nanti ya. Satu yang tadi saya bilang. Ilmu politik? Iya. Satu lagi FAI. Fakultas Agama Islam. Islam. Jurusannya mungkin fikih. Ilmu fikih? Iya. Mungkin ya. Kenapa? Karena saya itu dari dulu juga suka. Untuk mencari pembenaran alkohol di dalam situ? Tidak ada binatang. Dia ini yang cari-cari di agama untuk pembenaran dia, terus dia stempel ke orang. Kan saya tanya aja. Kenapa? Mau kalau ilmu politik tadi lah, karena kau suka Iya, mulai dari tapi SMP. ilmu politik itu makin hilang karena kalau saya bilang, kalau di sekarang bisa dicari, maksudnya bisa saya belajar di buku banyak sekali gitu. Atau bertanya ke orang, karena linknya juga banyak sekarang gitu, kita bisa tanya, ketemu profesor-profesor juga, ya kan, ikut kuliah-kuliah umum juga sama gitu. Jadi bisa saya pelajari dari situ. Tapi kalau fikih itu kayak menarik, kayak bagaimana antara satu hadis dan hadis lain. Itu tuh suka, dan itu dari dulu ya, dari dulu juga saya suka tinjau-tinjau itu, meninjau. Begitu. Itu kan bisa juga. Maksudnya kau baca. Tidak bisa. Itu tidak bisa. Kalau tidak ada pemahaman. Ketemu juga dengan Habib. Kan bisa kau tanya. Agak sulit kalau tidak fokus. Maksudnya paling kita cuma tanya satu. Satu yang... Fokuslah dari sekarang lah. Belajar dari sekarang. Betul. Tapi kalau... Ya justru itu. Makanya kalau ditanya kuliah ulang. Mungkin... Ya maksudnya tidak perlu kuliah ulang. Sekarang ini kau belajar. Iya belajar. Ya belajar. Memang dari dulu juga belajar. Oh kalau... hadis ini tuh begini. Maksudnya ini, asbabun nuzulnya ini. Oh, dia itu tidak bisa dipakai ketika keadaannya begini. Iya, belajar itu. Nah, itu belajar, tapi kan secara kafah. Iya, maksudnya... Itu kan kuliah. Ini kan pertanyaan Anda. Paksa diri lah untuk ini. Iya, kalau kuliah ulang, makanya saya mau ambil itu biar belajar kan. Iya, maksudnya sekarang bisa. Itu tanpa harus kuliah ulang. Iya bisa. Tidak usah berandai-andai kalau itu lakukan sekarang. Menurut saya akan lebih bagus, lebih fokus, lebih oke kalau itu dalam satu kurikulum betul-betul konsisten, terus-menerus begitu. Dalam satu ini pelajaran gitu, itu lebih oke gitu loh. Ruang diskusinya, ruang ilmiahnya terbuka dibandingkan saya belajar sendiri, paham tidak? Iya, maksudnya sekarang tuh dibandingkan saya cari sendiri. Menurut saya itu akan pakai intuisi saya. Tidak, menurut saya sekarang tuh bisa. Tidak harus kuliah Iya bisa, ulang. tapi tidak secara keseluruhan sebaik kalau kuliah itu menurut saya. Ikutlah ininya, kelas-kelasnya kan banyak. Iya, tapi kan tidak ini 4 tahun loh. Kalau kuliah ulang kan 4 tahun. Ya tidak harus kuliah ulang. Kenapa orang suka tidak suka ya? Tidak, maksud saya begini. Maksud saya begini. Anda apa? Maksud saya begini, kalau kau memilih kuliah ulang arsitek. Nah, arsitek menurut saya misalkan, arsitek itu adalah hal yang tidak bisa, agak susah kalau kita cari wadah-wadahnya untuk belajar. Iya. Nah, kalau kau bilang, saya pengen tahu ilmu fikih. Menurut saya itu wadahnya banyak sekali. Sekarang ini, iya, di timeline kita sekarang ini wadah itu banyak. Tapi tidak dalam. Kelas-kelasnya itu banyak. Jadi kita bisa daftar. Ada kelas online, ada kelas ini. Iya, tapi ada nanti dibagi kitab-kitab. Iya, masanya itu sampai kapan, Bang? Maksudnya online nih, 3 kali pertemuan ya paling gitu. Tapi kalau kuliah itu kan konsisten. Tidak ada yang 6 bulan. Dan runut. Kita tahu runutnya itu seperti juga apa. runut. Bukan, maksudnya runut kayak ini kelas online membahas tentang rumah tangga. Tapi Tidak. kalau di kuliah kan dari awal tuh, dari awal dasarnya dulu kayak kedokteran gigi dasar dulu. Kok ikut dulu deh. Nanti saya kasih deh dia punya link-link. Jadi dia itu bagi kita misalkan kitab apa dulu yang kita bahas, kita belajar. Jadi dari awal memang gitu tentang ini. Sama kayak kuliah ini. Tidak, ya tidak beda ininya. Nah itu dia. Tidak, maksudnya kuliah pun kau sampai S1 pun belum tentu kau paham semua fikih. Nah, fikih itu luas sekali. Hukum waris sendiri. Iya, itu dia. Hukum waris itu bisa 10 tahun kau belajar sendiri. Makanya kalau ditanya kan, ini kan andai-andai kita punya waktu kayak waktu itu, ya memang waktunya cuma untuk kuliah kan? Iya, maksud saya. Iya. Maksud saya, itu tuh tidak harus berandai-andai.
sebagai Muslim, kok bisa Iya, mengejar ilmu itu sekarang ini? Iya, kalau belajar sekarang sendiri ini juga iya. Maksudnya buka sendiri juga kalau kelas online begitu iya. Memang durhaka kau Mamat ya, banyak Ya uang yang Allah, sudah keluar di Akbar. kedokteran gigi Mamat. Umi bilang begitu, cuma Anda uang keluar di matematika. Iya. Kalau kuliah ulang mau jadi apa? Kalau Mau saya kuliah apa? kuliah ulang ya. Kalau saya kuliah ulang, saya pengen kuliah ilmu komunikasi. Kenapa? Cewek-ceweknya. Allahu Akbar. Masih 20-an. Dia tadi nasihatin saya sebagai muslim. Karena sekarang ini kok bisa mau bisa komunikasi kenapa? Cewek-ceweknya. Ya itu di pasar juga Anda bisa lihat. Wait, beda bos. Kok ini tidak tahu cewek-cewek ikom ya? Fikom. Ini kita bahas ilmunya. Abdul Saya Arsyad. tidak penting ilmu ya. Abdul Arsyad. Kalau Ini saya bahas ininya. Saya tidak penting ilmu karena menurut saya dengan anak-anak Fikom yang cakep-cakep, manis-manis akan membuat saya gairah belajarnya tambah tinggi. Bukan gairah belajar. Gairah Tidak. seks. Tidak, karena saya akan rajin masuk kelas dong. Karena saya, wih, Nona itu dia datang lagi hari ini. Menurut Anda orang yang belajar agama Islam tidak cantik-cantik? Wih, agama Islam mah dipisah tahu. Kau pikir FAI itu digabung? Iya, tapi kan kita punya circle yang sama. FAI gitu. Iya, tapi tak pisah. Kok tidak ada motivasi? Iya, hari ini saya akan ketemu Siti Maimunah. Tidak ada Siti Maimunah, beda kelas. Kok ke sana itu ketemu Farhan, ketemu Mahmud. Itu Muhammadiyah Malang beda kelas? Beda lah. Di kita beda tidak ya? FAI mah beda, dibedain lah. Cewek-cewek, Tapi cowok-cowok. ada cewek-ceweknya, maksudnya beda kelas kan? Tapi di dalam satu tempat yang sama kan kita bisa Iya, di berjumpa. satu kampus yang sama memang ada cewek-ceweknya. Tidak di kantin yang sama. Iya, di kantin juga, Mamat. Di kantin memang tidak Kamu dipisah. tahu nggak hukum ahli waris? Kan bisa begitu tiba-tiba. Karena saya mau meninggal nih. Gitu. Tidak, bukan begitu. Karena saya mau mewariskan seluruh cintaku padamu. Asik. Begitu-begitu. Mama tai hitam, mama tai hitam. Kenapa? Kalau saya ilmu komunikasi tadi ya. Yang betul-betul kenapa? Saya pengen aja belajar berkomunikasi. Karena komunikasi buruk. Bukan, karena setelah saya masuk stand up ini, saya merasa kayak, oh ternyata kita itu memang power kita, utamanya kita itu adalah public speaking. Itu nomor satu. Nomor dua baru masalah penulisan, masalah bagaimana mencari punchline, apa segala. Delivery paling penting kan? Iya, delivery, public speaking adalah senjata Teori utama. saya tuh. Nah, jadi Delivery harus 60%. saya pengen belajar itu. Kalau misalkan mengulang lagi ilmu komunikasi. Abang tahu pelajaran yang paling saya suka di kedokteran gigi apa? Mengoperasi gigi ombong? Tidak. Komunikasi. Komunikasi antar gigi geraham Tidak. dan taring. Tidak. Komunikasi umum. 4 semester itu. Kau ini suka ikut-ikut saya deh. Tidak. Tadi kau tidak pilih ilmu komunikasi ya? Iya, maksudnya Kau pilih ilmu saya politik. tidak perlu pilih ilmu komunikasi karena di kedokteran gigi menurut saya cukup lengkap. Sudah didapat di kedokteran gigi 4 semester, bayangkan berapa blok itu? 3 kali 4, 12 blok. Cuma fokus di komunikasi. Karena kalau anamnesanya salah, diagnosisnya salah. Apa? Anamnesa, bagaimana menggali informasi, berkomunikasi dengan pasien. Kalau salah, diagnosisnya pasti salah. Tindakan kita yang mau kita lakukan salah. Kan kau lihatlah dia punya gigi. Ya, tidak begitu dong. Kalau lihat, oke lihat center terus. Ini kalau minum dingin, ngilu nggak? Ngilu. Ngilu pak. Nah, kalau minum panas enggak ya? Enggak. Ngilu juga. Oh, berarti beda. Beda kasus. Tapi kau lihat dia punya gigi. Ini kayaknya giginya kena panas aman Betul, nih. tapi komunikasi itu penting sekali kedokteran gigi. Misal, oh ya, oke, saya cabut ya. Ternyata dia hipertensi. Ternyata dia ada hipertensi. Ya kau cek lah sebelum cabut. Ya makanya ditanya dulu baik-baik. Gak usah ditanya, tanya pasien mana tahu kondisinya. Kau cek dia punya tegangan. Iya. 220 volt kah? 3600 kah? Loh, pasien hipertensi dalam suatu waktu dia bisa normal dong. Iya, makanya kau cek. Ya cek kan belum tentu membuka riwayatnya. Kau cek. Kecek 120 per 80. Normal. Nih. Langsung cabut cepat-cepat. Goblok. Sebelum tegangannya naik. Tiba-tiba pas tang di sini baru darah set. Langsung kasih turun. Bodoh memang, bodoh. Pompa. Komunikasi, makanya komunikasi itu penting sekali. Jadi komunikasi intrapersonal ada 4 tuh. Ultrasonik.
Bukan, kok dengan binatang ya pakai ultrasonik. Dengan semut pakai ultrasonik. Tidak paham, Ahmad. Kayak saya itu Vkom ya, kalau saya. Iya, Vkom berarti ya. Vkom. Kalau misalkan mau kuliah ulang lagi, selain Vkom. Iya. Mau kuliah Dua ulang. deh, dua. Apa? Dua kan? Kau tadi kan dua kan? Iya. Vkom sama yang kedua bahasa Arab saya. Karena dosen-dosen ceweknya cantik-cantik. Kalau saya bahasa Arab. Karena dosen ceweknya cantik-cantik. Tidak, biar bisa nikah di puncak. Ya Allah, nikah. Sebelah Kamis Mubarak langsung istri 3. Asik. Emang begitu ya orang-orang Arab? Ya, tanyakan pada diri Anda sendiri. Tidak, kalau saya pengen bahasa Arab karena setelah sekarang ini baru saya tahu, wah ternyata paham bahasa Arab itu penting sekali gitu. Karena apa? Biar manrobuka bisa jawab. Tidak, karena belajar bahasa Arab itu kita belajar setengah agama itu. Semua hadis, Al-Quran, semua itu ditulis dalam bahasa Arab. Tapi tahu tidak dalam Al-Quran, itu ilmu yang paling mudah. Apanya? Ilmu Al-Quran, ilmu bahasa Al-Quran. Iya, bahasa Arab diberikan kemudahan di situ. Iya. Jadi setengah dari kemudahan itu diberikan dalam pelajaran iya, itu. Iya, kemudahan termasuk dengan menghafal segala macam. Iya. Tapi menurut saya bahasa Arab ternyata kompleksnya luar biasa. Dia tidak kayak bahasa Inggris kita pikir, kalau kita kan tidak ada. Bahasa Indonesia ini bahasa kan paling ada present, past tense. Bahasa Indonesia ini bahasa paling mudah. Kita tidak mengenal. Ya karena Anda orang Indonesia. Suruh orang Filipina coba. Bahasa Indonesia bagaimana? Tidak, maksudnya ini pengakuan. Penelitiannya begitu ya, orang-orang itu merasa bahasa Indonesia itu bahasa yang mudah karena dia tidak pakai tensis. Saya makan hari ini, saya makan besok, saya makan kemarin, semuanya saya makan. Semuanya saya makan, tidak ada saya bikin gitu, nggak ada. I eat. Ya, tapi kalau bahasa Inggris itu dia mengenal bentuk lampau, bentuk ini gitu-gitu. Bahasa Arab lebih kompleks lagi. Jamak, tunggal. Iya, jauh lebih kompleks daripada bahasa Inggris. Bahasa Inggris tidak ada apa-apanya dibanding. Tapi itu bahasa paling mudah menurut Al-Quran. Ya, jadi menurut saya kalau saya pengen belajar bahasa Arab sih. Itu. Jadi, bahasa Indonesia dulu mas bahasa Indonesia buruk. Jadi bayangkan Muhammad, saya di bahasa Arab kan, dapatlah ilmu-ilmu. Habis itu saya ke Vkom, dapat cewek-cewek. Enak banget. Ini pilihannya satu ya mas ya? Bukan dua-duanya, Anda dari sini pindah ke sini. Kalau begitu saya juga bahasa Arab. Habis itu ke ilmu pemerintahan, bikin PKS saya. Woi itu FI tidak bisa di sini bos. Kau harus ambil LC. FI saya belajar. Habis itu ke ilmu pemerintahan, bikin partai Islam, Gelora. LC tidak bisa. Harus LC. Kalau kok SAG agak susah. Di mana? Di PKS. Ya tinggal ambil S2 aja. Harus LC. Tinggal ambil S2-nya. Tapi zaman kuliah momen apa yang paling menyenangkan? Ini kok tanya saya nih berarti ya? Iya. Ya, memang siapa lagi sih di sini? Bodoh. Kita masuk pertanyaan kaget nih ya, berarti ya. Oke, boleh pertanyaan kaget. Kok tanya saya tadi itu ya? Iya. Apa tadi? Belum. Pertanyaan kaget. Oh, belum. Tadi kok tanya itu tadi. Oh iya. Itu kok pertanyaan. Tidak dong, saya sudah sebut baru Anda bilang ini pertanyaan kaget. Kalau pertanyaan kaget tidak itu ya. Kan kau kaget tidak? Kau kaget tidak? Saya tidak kaget. Waktu saya bilang ini pertanyaan kaget. Enggak, saya lebih ke emosi, kesel. Saya kaget sih tadi. Wah, kenapa bertanya itu? Jadi masuk. Anda yang bilang sendiri, Anda yang kaget sendiri. Mau masuk pertanyaan kaget? Pertanyaan kaget, apa tadi? Oke. Pancasila ada 5 dasar. Siapa duluan? ABC. Cantika duluan. Silakan. Sweet. Gak mayal nanti, Cantika aja duluan. Bagaimana sih? Sweet Indonesia aja. Oke. Apa sweet Jepang? Jepang. Oke. Saya menang. Saya tanya duluan ya. Saya tanya duluan. Begini loh bisa. Tidak. Gunting apa yang 5 ruas? Abdul Arsad. Apa? Vkom sih, saya Vkom. Tidak, belum tanya. Bisa. Sambil saya mau tanya, matikan lampu, nanti lampu menyala, Anda jawab ya. Abdul Arsad. Woi, kau mati, sumpah kau kamera hitam semua itu. Nah, ketika kuliah. S1. Matematika. Pendidikan ya? Pendidikan bukan? Pendidikan matematika. Pastikan satu kelas itu ada banyak orang. Banyak. Oke. Siapa orang yang paling Anda tidak suka di dalam kelas dan kenapa? Ada namanya Mulyanto, orang Madura. Kenapa?
Oh, saya tidak suka sombongnya minta ampun. Sombongnya bagaimana? Macam apa ya? Kau tahu, misalnya kayak kita berkumpul, tipe-tipe orang ini nih, tipe-tipe orang seperti ini itu di setiap kelompok, di setiap komunitas, di setiap ini ada pasti. Di setiap perkumpulan lah. Nggak mau kalah? Pengen menunjukkan diri. Pengen kelihatan. Want to be seen. Apa tuh? Human want to be seen. Pengen kelihatan. Sinar. Seen. S-E-E-N. S-H. S-E-E-N. Pengen terlihat. Shine apa seen? S-E-E-N. Oh, lihat. Iya, pengen terlihat. Oke. Want to be seen. Nah, Anda artikulasi bahasa Inggris jelek. I told you that the man, his name is Mulyanto. Okay. From Madura Island. Yes. He's how about Mulyanto? Totally want to be seen in our classroom. So he halalkan all the way. He halalkan all the way so he can to be seen. Apa sih Mas TOEFL 350 apa sih? Apa sih? Kan gua bahasa Arab, Bro. Iya. Jadi itu. Bagaimana? Maksudnya contoh konkret yang pernah terjadi di saat itu. Contoh misalkan waktu pemilihan ketua kelas, ketua tingkat istilahnya lah ya. Iya, istilahnya ketua tingkat lah, ketua tingkatnya kami. Kan ini kan baru pertama kali masuk. Kami ini belum saling kenal. Oke. Seyogianya itu adalah dia Madura kan? Iya. Bukan Jogja. Sepatutnya. Oke. Ya, sepatutnya itu sudah diam-diam saja, maksudnya santai-santai aja gitu. Nanti aja ke depannya aja baru kita lihat gitu siapa yang cocok menonjol apa bagaimana gitu. Tapi dia itu yang salah satu yang pengen banget jadi ketua tingkat. Nah, tipikal orang-orang yang sudah pengen begini, ini tipikal yang enggak nih biasanya. Tapi ke depannya waktu dia memimpin bagaimana? Dia tidak terpilih. Kami itu, maksudnya kayaknya teman-teman saya yang lain juga merasa kayak begitu kayaknya. Jadi kami tidak pilih dia, kami pilih orang yang lebih diam dari dia. Dan ternyata dia akhirnya jadi wakil. Dan memang nggak ada kerja apa-apanya sampai kita lulus. Nah, tapi itu ada contoh yang kayak begitu tapi menyenangkan. Saya teman yang stand up tadi, ketika mau pemilihan tingkat, dia langsung angkat tangan juga. Maksudnya, ini ada yang mau mencalonkan diri, siapa aja gitu. Terus dia kayak, daripada lama, udah saya aja. Itu tipikal yang kayaknya kalau saya juga pilih. Karena dia bukan yang pengen, cuman kayak nggak ada nih, ya udah gua dah gitu. Itu tuh tipikal manusia yang nggak lama-lama. Yang oke. Nah, dan kita semua karena dia sudah kata, ya udah, cocok deh. Iya itu. Kalau ini nih enggak, Mat. Saya yakin kalau kau ada di posisi saya, kau bisa merasakan itu. Kita semua ini bisa merasakan orang-orang yang kayak begitu tuh, yang kayak caper banget sih gitu. Di dosen juga pasti begitu dia. Iya, begitu itu. Nah, kalau yang saya tidak, di dosen dia bentengi kita. Tidak, itu dia maju duluan gitu. Tidak, ini begitulah. Wah sampai kita mau lulus. Dia adalah kasus-kasus dia pernah pukul. Tidak, cuman dia ada kasus-kasusnya dia lah di jurusan pada waktu itu. Oke. Dia palsuin KHS biar bisa dapat beasiswa. Kartu hasil studi. Iya. Nah, kau tahu maksudnya itu kan kejadian di semester 5 atau semester 6. Artinya feeling saya dari pertama kali saya bertemu orang itu tidak salah gitu. Karena ini, terasa. Orang yang lain juga terasa. Iya. Oke. Cuman karena mungkin yang lain itu tipikal yang tidak enak bicara. Kalau saya mah tidak suka ya saya kasih tunjuk saya tidak suka gitu. Bodoh gitu. Saya tidak peduli. Nah, tapi kalau yang lain mungkin ini. Jadi akhirnya adalah yang pilih-pilih dia mungkin yang tetap dukung. Kalau saya mah bodoh. Saya dari pertama kali saya ketemu, saya rasa kayak orang ini jangan dipilih. Kayaknya saya tidak perlu berteman. Maksudnya tegur-tegur aja. Akhirnya kerja kelompok apa tidak pernah sama-sama. Tidak pernah. Main futsal tidak pernah sama-sama. Tidak pernah.
Tidak. Berarti circle itu sama sekali tidak ada dia? Tidak, iya circle kami, kawan-kawan satu kelas bahkan, yang cowok-cowok, kami cowok paling cuma 13 apa ya, yang lain kan cewek-cewek semua. Nah itu, kami sering berkumpul, tapi dia nggak ada. Dia nggak ikutan. Jadi dia tuh lebih memilih circle. Karena kayaknya orang-orang juga malas sama dia gitu. Nah, saya alhamdulillahnya di kedokteran kayak gitu, tidak ada orang kayak begitu. Anda itu Anda. Kalau saya tanya ke teman-teman Anda, Anda lah. Saya aja balas, ngapain mencari bersinar orang kegelapan adalah teman. saya Justru itu kau pengen kelihatan. Maksudnya tidak ada begitu. Memang tolol semua maksudnya. Seru. Oh, kau mau bilang kedokteran UMI ini tolol semua? 2010, angkatan 2010 laki-lakinya tolol semua. Dosen-dosennya juga? Sumpah ada satu orang, Bang. Laki-laki dosen ada laki-laki satu orang juga. nama Adi. Manusia ini beruntungnya, saya tidak tahu ya. Entah dianya ada amalan apa atau ibu bapaknya ada amalan apa, Bang. Bang, pernah bayangkan ya, dia satu blok itu dia tidak pernah masuk. Saya titip dia absen, anak-anak ya absen dia. Dan kita kan saling bantu. Dan kita itu satu blok itu dia tidak pernah masuk sekalipun. Ujian dia lulus sendiri, anjing. Memang anjing. Padahal dia minta contekan dari, berapa? Tapi bukan yang pintar sendiri begitu, bukan. Dia memang nomor sekian. Kumpul tuh. Dia lulus, kita tidak. Seberuntung apa? Dia koas di antara semua yang pintar-pintar. Dia lulus duluan. Gara-gara circle-nya banyak, teman-temannya dia panggil. Jadi pasien. Jadi pasien dia tuh antri. Besok hari ini dia kerja sama, besok dia kerja sama. Sekarang sudah lulus tentara. Kok tentara? Boleh dong, tentara dokter dong. Oh, rumah sakit Gatot Subroto? Tidak, dia di Surabaya. Surabaya apa di mana ya? Pokoknya di situ. Rumah sakit Ahmad Yani? Dan itu dia tembus juga. Padahal yang ajak dia ke situ teman sekelas yang memang punya tujuan mau ke arah situ. Dia ikut dia yang lolos teman tidak. Oh, dia jadi manusia ini beruntung sekali. Beruntung dia sekali. jadi tentara dokter sekarang. Tentara dokter. Oh. Beruntung sekali orang. Saya belum pernah lihat keberuntungan orang di Jawa Timur. Oke. Saya lupa antara Banyuwangi, Surabaya, begitu-begitulah. Tidak ada satu orang yang, dan dia akui dia tolol. Dia akui memang saya ini goblok, kasihanilah saya. Tapi dia beruntung terus. Nah, terus sekarang dia jadi dokter bagaimana tuh? Saya tidak tahu. Jadi makanya dia pilih tentara. Bayangkan dokter itu. Adi ya. Teman-teman pokoknya kalau ketemu dokter Adi, kerjaan mungkin di rumah sakit Wirasakti kah, pokoknya rumah sakit tentara, jangan ke situ. Sumpah orang itu. Jangan ke situ, temannya Mamat. Ya Mamat aja begini apalagi teman-temannya. Sumpah orang itu. Oke, pertanyaan saya Mamat. Oke. Pertanyaan saya adalah apa tuh? Kau sejak kapan kau berbuat mesum di kampus? Astagfirullah, pertanyaan. Tidak pernah ya. Tapi kita pernah pukul orang mesum. Saya bukan bertanya pernah atau tidak ya. Saya tanya sejak kapan. Tidak pernah. Kok bisa sejak kapan? Tidak. Pertanyaan saya bukan pernah atau tidak. Kalau pernah atau tidak, kau boleh jawab tidak pernah. Saya tanya sejak kapan. Lah, sejak kapan berarti Anda sudah simpulkan sendiri? Suka-suka saya dong saya bertanya. Enak sekali main begitu. Sejak kapan Anda berbuat mesum? Sejak kapan Anda cuki-cuki orang di itu kantin UMM? Saya kan pertanyaannya sekarang saya. Tidak bisa, produser tolong nih intervensi. Tidak boleh, kesimpulannya dari dia. Loh kan saya tanya sejak kapan? Itu pertanyaan tidak. Lah, sejak kapan kalau saya bilang tidak pernah? Itu kalau pertanyaan saya pernah tidak Mama. Ya berarti Anda sudah simpulkan saya pernah. Baru Anda bilang dari kapan. Emang goblok. Saya kasih masuk ke Anda di bantal PDS nih ya. Jadi apa pertanyaan? Jadi kau sudah ya, selesai ya? Tidak. Kau pernah ini tidak? Mencuri di kampus? Omong kosong kalau tidak pernah. Pernah. Nah, mencuri pernah. Pasti muka macam kau kriminal begini kok. Mencuri pernah tapi iya. Tapi komplotan. Kau curi apa? Kau curi apa? Kursi kuliah. Bawa ke kos? Kursi kuliah yang teater. Kita tuh yang teater. Jadi kursinya tuh yang ada sponnya. Tak tempel. Nah, dia tuh goyang. Teman saya duduk, pak lepas. Pertanyaannya adalah kita mau biarin di situ atau mau pulang. saya kan dulu ada ini kan apa namanya laptop terus ada PC gitu, biasa main PS kalau tidak FM kan di PC itu. Duduknya begini terus. Daripada saya
Saya ini sudah tuh tunggu sore di kantin dulu makan. Oke. Hanya di atas sepi deh. Naik ke atas, set. Oke, sepi. Turun pelan-pelan. Teman putar motor dari belakang. Bawa pulang kontrakan. Selesai. Sampai itu akhirnya itu kursi ada di kontrakan. Ada, tapi kan kampus mungkin setiap hari Minggu mungkin ada. Tapi hari Seninnya, karena hari Seninnya kita masuk kok udah bagus semua lagi. Sudah ada kursi yang di posisi itu. Yang pakai skrup kan dia itu. Iya. Iya, teater gitu kan. Pakai skrup kok sudah ada baru lagi. Dana umat ya. Ini UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tidak. Kehilangan kursi di gedung teater. Nah, ini dia pelakunya. Ya namanya begitu-begitu. Masa Anda tidak pernah? Tidak pernah saya. Di kantin. Tidak pernah. Ya elah. Tidak pernah sama sekali. Ya elah. Mamat pencuri kursi, kursi. Fasilitas kampus kayak, oh ini ada pensil nih atau apa. Pastilah. Tidak. Bulpen teman. Tidak pernah. Bahkan terlalu suci, terlalu sok suci orang ini. Betul, tidak pernah. Kalau pulpen, saya itu selalu minta. Saya bukan pinjem. Karena saya tahu saya sering lupa. Jadi setiap kali, koreksi saya Anda suka bawa pulang. Terbalik. Weh, neraka jahanam. Dari Ganil Weran 14. Oh, Weran ini fam Flores Timur ini. Pernah nggak? Iya betul kan dia panggil saya Opu tuh. Pernah nggak Opa Abdur dan Bang Mamat hina diri sendiri biar teman suku lain ketawa pas kuliah? Sering sih. Saya tidak pernah. Maksudnya diri sendiri bagaimana ya maksudnya? Itu hina diri sendiri, self deprecating. Jokes-jokes yang mengarah ke diri sendiri kan? Nah. Sering sih. Oh, saya tidak pernah. Tapi bukan berarti kayak suku lain atau apa begitu ya. Mungkin lagi bercanda di situnya. Misalnya kan ada satu teman dia ngomong apa begitu. Misalnya kayak saya ini makin lama kayak makin gak kelihatan. Lah, apalagi saya. Nah, itu kan ke saya contoh. Oh, kalau saya tidak pernah. Saya tidak pernah. Tidak ada jiwa komedi dari dulu. Pada waktu itu yang pertama saya belum stand up komedi. Lalu kemudian yang kedua pada waktu itu saya merasa saya waktu kuliah S1 itu saya merasa kayak binatang. Lalat. Di sampah dong. Ada binatang banyak dia pilih lalat. Saya itu merasa kayak masih belum berdamai. Iya, orang tuh kayaknya lihat saya dengan tatapan hina gitu. Lah justru sama. Jadi makanya kalau di saya sudah. Nah, jadi kalau saya itu saya tidak bisa mengamini itu. Saya itu malah pengen pukul gitu. Jadi kalau saya itu begini, kalau menurut saya itu bisa dikomedikan ketika orang tuh melihat kita biasa saja, kemudian kita komedikan. Jadi ini suasana santai aja kita komedikan. Di teman-teman. Tapi kalau di saat penglihatannya sudah negatif di awal dan kita tidak dekat dan kita iakan, dianya tambah jumawa dan kita tidak dekat ya. Ya maksud saya juga kalau yang kayak sering begitu itu yang pas suasana santai, teman-teman yang memang sendiri dekat, suasana ngopi di kantin gitu atau gitu-gitu. Nah, tapi saya tidak pernah. Kecuali yang kami bola-bola di main-main bola yang anak-anak timur mereka. Nah, ini baru kita baku ganggu. Itu satu suku mah. Tapi kan maksudnya kan beda-beda. Maksudnya beda toh suku. Ada yang Flores, ada yang Manokwari, ada yang apa teman. Hina dirinya juga tidak masuk ke, maksudnya tidak soal karena ini ada suku lain di situ tuh saya tidak sih. Lebih ke self deprecating biasa saja. Oh, kalau saya tidak pernah sama sekali. Jadi biasa. Sama sekali tidak pernah. Saya kalau yang kayak Anda bilang tatapan hina begitu kayak rasa tidak suka itu yang ospek tadi. Kayak merasa kayak anjir ini. Saya tuh sampai di pembagian kelas aja, maksudnya di kelas awal-awal aja itu, saya bertanya aja orang ketawa, Mamat. Kau bayangkan itu? Ya, sama Bang. Jadi menurut saya tidak seharusnya ditertawakan orang bertanya di kelas itu. Saya juga sama, tapi maksudnya biasa saya tanya gitu. Dan yang ketawa itu sampai saya lulus dia lebih bodoh dari saya. IP-nya jauh sekali dari saya. Terakhir lulus lagi mau pembelaan apa? Jadi maksudnya IP-nya tuh jauh sekali dari saya. Jadi saya tuh merasa kayak kok kenapa sih orang, maksudnya kok kenapa orang bertanya kok ketawa gitu. Ujung-ujungnya kau sendiri yang tidak paham mata kuliahnya gitu.
dia tertawa itu hanya karena logat, hanya karena dengar orang logat. Jadi tidak hanya di situ, jadi setiap kali saya bicara dia itu selalu ketawa. Jadi saya itu macam kayak, kenapa sih kau ini gitu? Maksudnya macam logatmu bagus aja gitu, logatmu juga jelek juga di mata saya, di telinga saya itu jelek juga logatmu. Kenapa kau harus tertawa? Nah, makanya saya tidak mungkin menghina diri saya atau menghina suku saya di depannya orang-orang kayak gini. Tapi abang tidak secair, kan dia hina karena logat nih. Kayak abang tadi bilang, lah logatmu juga. Ya abang juga iseng ganggu dia kan bisa. Tidak, karena dia kan, saya kan sendirian timur di situ. Kalau saya ganggu logatnya dia, ada kawan yang lain kan logatnya sama kayak dia. Jadi kurang enak. Kurang pas. Saya maksudnya ke dia, entar nanti yang lain yang tersinggung. Dan saya itu tidak berada di posisi saya mau ngelawak. Saya itu bener-bener kayak benci aja orang ini. Maksudnya kalau ada sesuatu, sampai ini saya pukul sih gitu. Jadi saya tidak mungkin bercanda dengan orang kayak gini. Saya tidak mau sama sekali. Sampai saya lulus. Laki-laki. Kalau saya sama, saya timur ya. Timur. Di dalam kelas itu ada Papua itu ada 2, saya dengan Anjar. Tapi saya sendirian. Anjar ini Jawa. Saya sendirian. Anjar ini Jawa putih, transmigrasi. TV? Bukan, orang sudah bilang transmigrasi loh. Sudah selesai katanya, baru dia tekan TV di tengah. 7. Transmigrasi. Jakarta. Transmigrasi, dia transmigrasi. Jadi secara bahasa Jawa dia bisa medok. Secara bahasa dengan saya, dia bisa ngobrol Papua karena dia Jayapura, lahir besar Jayapura. Tapi rumahnya pasti kan bahasa Jawa kan. Jadi dia itu tidak akan dianggap sama orang akan sama kayak saya. Hitam logat bahasa Jawa tidak bisa, logat yang memang saya apa adanya. Tapi ya begitu juga ketika saya kayak bertanya gitu-gitu. Saya dulu paling sering bertanya kan ke Muhammadiyaan, agama Islam yang kuliah umum lah. Kalau sudah masuk ke kedokteran gigi itu kayak sudahlah ini. Kalau saya tidak ada, Mamat. Nah itu tuh ada teman-teman juga yang ketawa, tapi saya biasa saja sih. Oh, kalau saya tidak. Saya tersinggung sekali. Tapi kalau posisi itu di sekarang, orang yang tidak kenal abang terus ketawa, pasti udah ada berdamai. Tersinggung juga. Masih? Iya. Maksud, kau sering tidak ketemu orang, kau tidak kenal nih, baru pertama kenalan. Bicara, kemudian dia mau bicarain kita tiru-tiru logat timur. Maksudnya kenapa sih kau pertama kenalan, ini kan sudah sekelas. Ini maksudnya perbedaannya. Iya, kan itu juga kan sekelas. Sekelas, tapi kan itu terus-terusan terjadi. Dari hari pertama kali kita bertemu, terus-terusan terjadi. Sekarang begini, kau tersinggung tidak? Kalau saya sih saya tersinggung ya. Setiap kali kenalan dengan orang baru. Kalau baru iya. Baru, kemudian setelah berkenalan, kemudian dia tiru-tiru bicara logatnya timur. Saya juga marah ketika orang kayak, Bang, mabuk, ya, anjingku siapa sih itu? Kayak begitu. Kalau saya itu bercanda, saya itu sama kayak, Bang, korupsi Aceh tidak begitu-begitu, itu saya biasa aja. Itu saya biasa aja karena saya tahu itu bukan di bagian diri saya. Tapi kan logat itu juga bagian-bagian dari jokes kita kadang-kadang. Tidak, tapi menurut saya, maksudnya kalau kau belum akrab, kau bicara saja dengan logatmu. Tidak usah kau paksa-paksa untuk logat timur. Jatuhnya jadi logat Batak kadang-kadang. Tidak, jatuhnya tuh kayak kau menghina atau apa sih? Kau bicara saja, kau orang Jakarta, pakai aja logat Jakarta gitu. Itu macam kita ketemu kawan baru pulang dari Jakarta gitu. Kemudian datang bicara lu gue. Maksudnya kenapa sih kau pakai lu gue? Kalau itu kesel sih. Iya, maksudnya sekesal itu. Sampai detik ini, Mamat. Saya ketemu orang, gokar nih. Tahu saya dari NTT, kemudian sok-sok pakai logat timur. Saya bilang, sudah Pak, Bapak bicara aja pakai bahasa Bapak gitu. Iya. Tapi kalau orang baru iya, kalau orang baru case-nya sama. Saya juga kayak aduh anjing so asik banget nih gitu. Mengganggu. Pasti so asik kan. Iya, so asik. Tapi kalau di kelas waktu itu saya ingat saya tidak, kecuali kayak saya pernah itu marah sekali sama dosen sampai saya tunggu dia sampai maghrib. Oh, saya sama dosen juga ada tuh. Nah, dosen itu gara-gara PPB, Pusat Bahasa Inggris. Bahasa Inggris 1, Bahasa Inggris 2, Bahasa Inggris 3, Bahasa Inggris 4 kan. Kalau ternyata itu Bahasa Inggris 2. Bahasa Inggris. Waktu itu ada isu pindah ibu kota. Zaman SBY. Masih ingat, isu pindah ibu kota. Tidak usah tanggapi, tidak usah kita ketahui ya Mas ya. Tidak usah, Anda fokus di itu, gambar. Anda fokus audio ya. Tidak usah. Saya tidak mau tanggapi kayaknya, lurus saya. Diam, udah, itu fokus di situ. Bahasa Inggris 2, saya. Bahasa Inggris 2, saya itu dia itu pakai bahasa Inggris intinya menjelaskan bagaimana menurut kalian dengan isu pemindahan ibu kota. Oke.
Tapi how do you think about the transmigration kira-kira of kalau jadi capital? pindah, mana yang cocok? Ada yang sebut ini. Saya sebut sama dengan itu, bahkan belum ada komik tapi sama dengan jokesnya Bang Ari di komite. Nah, saya mau ibu kota pindah ke Papua. Begitu loh. Saya cuma sebut Jayapura. Dia terus pakai bahasa Indonesia tiba-tiba. Emang bisa apa? Tuhan saya meter banting. Saya terus, oke. Kenapa? Saya emosi dong. Maksudnya kenapa mereka sebut Jogja tidak apa-apa? Mereka sebutnya pas saya sebut Jayapura, emang bisa apa? Ya emang bisa apa? Ya maksudnya, ya itu kan maksudnya, kenapa saya tidak boleh sebut Jayapura sih, orang mereka sebut kota-kota mereka? Terus? Saya berikutnya ujian, dia juga kan. Saya bikin kerja. Saya taruh, sudah selesai nih, sudah dikasih teman apa, saya sudah taruh. Semua keluar kumpul satu, saya santai. Dia itu ulang-ulang, yang sudah boleh keluar. Yang sudah boleh keluar. Satu keluar kumpul. Saya taruh semuanya di atas meja, dan dia tahu saya selesai. Saya coba begini. Terus dia tuh, saya tidak apa-apain dia, Pak. Saya coba taruh ini dan saya coba begini. Tidak mau kumpul saya. Senjata. Tidak mau kumpul. Anak-anak keluar, sisa kita berdua sini. Kan masuk toh. Saya baru pancing di situ. Baru pancing. Tidak dalam celana di bibir, dalam celana bibir susu, celana bibir susu. Kan ini Pak Guru. Pak dosen toh? Emang saya bilang Pak dari tadi? Iya. Tidak. Pasti Pak ini. Anda ini homo ya? Tidak, maksudnya kenapa? Kenapa kalau saya sih bermasalah dengan Pak Guru. Saya kalau dengan ibu-ibu guru mereka bodoh amat saya. Pak dosen. Ya itu biar mau ibu guru, Pak Guru juga. Maksudnya mau dosen, ibu dosen, Pak dosen juga. Tapi kalau begitu, ya sudah. Saya taruh sampai Bang Maghrib. Dia tidak berani suruh saya keluar. Dia tahu kesalahan dia di minggu lalu kan. Jadi maksudnya, dan saya sudah lihat dia sudah yang kayak tadi apa macam. Bukan begitu, masa gini monyet ya pasti begitu dong. Kalau ini pasti larinya kayak hewan aja. Lebih bagus daripada lari. Astagfirullah. Saya begini dia sudah sadar kalau dia melakukan sebuah kesalahan nih. Jadi di minggu depannya ketika ujian saya taruh begitu, dia tidak berani suruh kumpul, tidak berani sampai maghrib di sini. Dia gemetar. Dia sudah berani. Oh, ayan. Hampir sedikit lagi mungkin ayam kan. Terus habis itu karena saya juga ada rasa kasihan, ditambah ini sudah maghrib, anak-anak sudah pulang. Saya ambil itu, saya bisa apa ya? Bisa apa? Saya langsung keluar. Kan dia pun jawaban gitu, emang bisa apa? Emang bisa apa? Wajahnya itu Tuhan kayak saya mau ramas dari dalam muka. Nah itu kan pertama kali ketemu, maksudnya apa salahnya sih saya jawab ya? Terserah saya dong. Kau hidup aja sudah salah, Mamat. Kalau saya sih saya dukung dong kayak dosen itu. Kau memang. Anda kuliah di Malang, saya sudah salah. Kalau saya ada dengan dosen yang begitu juga. Gara-gara? Dan saya benci dia sampai detik ini. Saya benci sekali orang ini sampai detik ini. Saya itu dapat nilai. Jadi ada di satu semester. Saya itu selalu nilai saya itu AB satu doang yang C. Mata C ini kuliah mata kuliahnya dia. Mata kuliah apa? Mata kuliah sistem informasi. Oke. Bukan, sistem operasi. Berapa SKS itu? Karena kami itu 2 SKS doang. Kami itu mata kuliahnya kan sebelum jadi matematika doang, awalnya itu pendidikan matematika dan komputasi. Jadi kami itu belajar bahasa pemrograman, belajar komputasi gitu. Nah, ini sistem operasi. Dia itu kasih saya nilai C hanya gara-gara nih, Mamat. Karena saya tuh cukup yakin, saya itu menjawab soal cukup mudah itu. Orang cuman masalah sistem operasi, Linux, Windows gitu-gitu doang, gampang-gampang gitu. Terus?. Lalu kemudian saya dapat C itu hanya gara-gara, dan kemudian dia bilang tapi di kelas. Tapi saya tahu itu tuh ditujukan untuk saya. Jadi dia bilang, Anda terlalu merasa, siapa tahu bukan. Tidak, karena itu baru kejadiannya kemarin 2 hari yang lalu. Jadi dia itu tersinggung gara-gara ada mahasiswa yang bicara dengan dia pakai kata ganti orang pertama tunggal dengan aku.
Itu masalah. Jadi menurut dia itu tidak sopan. Kalau kau bicara dengan orang yang lebih tua, kata ganti orang pertama tunggal harus saya dong. Dan kita tidak mengerti sistem itu. Betul. Maksud saya itu hanya bisa dirasakan sama orang yang tinggal di sini, di tanah Jawa. Kami di sana itu pakai beta. Kami tidak mengenal aku, tidak mengenal saya. Saya pikir aku tuh biasa-biasa saja nama bahasa Indonesia. Panggil kau itu halus. Dia merasa saya itu tidak menghormati dia. Saya dikasih nilai C. Hanya gara-gara itu. Bukan berarti, wah, dari detik itu saya benci dia sampai detik ini. Sampai saking bencinya. Tapi sabar, abang coba menjelaskan tidak. Kalau yang kayak tadi, yang kita ngobrol. Bahwa di sana tidak ada, Bu, tingkatan itu. Bapak-bapak ini. Oh, bapak. Saya kuliah. Saking bencinya saya dengan dia, Mama. Umur 70 mau dipukul. Tidak, dia tidak umur 70. Dia paling baru 80. 30-an. Kita kan 21 ya, kita kuliah itu ya. Dari 17, 18 kan kuliah. 17, 18. Oh ya, 18 tahun lah kita ya. Kita 18. Dia tuh mungkin umur 30-an. Kayak saya sekarang inilah umurnya. Karena dia baru lagi dia mau S2, baru mau S2. Dan ini kan mata kuliah bukan mata kuliah penting banget dalam matematika. Dia ini tambahan dari komputasi doang gitu. Tapi mempengaruhi IPK kan dengan dia kasih nilai C ini. Jadi saya tuh benci sekali dia itu. Saking bencinya saya sampai tidak tahu namanya dia siapa. Tapi ada dosen-dosen baik dong. Oh, satu ini doang yang saya benci. Selain semuanya itu saya sayang semua. Nah, saya itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris kan terpisah dari prodi kan. Itu universitas yang kasih. Jadi saya tidak boleh. Tapi saya pernah yang kayak begitu. Yang kayak abang bilang. Gara-gara kata gila. Oh. Terus saya harus menjelaskan. Dan maksudnya dosen itu pada akhirnya kayak, ya Allah maaf ya. Dia minta maaf. Karena? Maksudnya saya pikir kau itu. Karena berbeda budaya nih. Dia pikir gila. Saya itu emes dengan pelajaran agama Islam. Dosen yang menjelaskan keren sekali dan saya runut hal-hal yang dulu waktu kecil saya tidak mengerti nih. Bukan tidak mengerti, saya paham ini tapi terlalu kompleks. Hukum waris itu. Dia jelaskan itu runut sekali, bagus sekali, saya paham sekali. Jadi saya tulis di Facebook kayak ini dosen gila banget sih. Gila itu bagus maksudnya. Maksudnya keren. Gokil banget. Goblok dan dekil padahal kalau gokil itu. Iya, mes lah saya. Iya, gokil itu goblok dan dekil, tapi itu sama seperti gila. Iya. Tapi kita tempelin gokil itu bukan keren, kan? Bukan orang yang goblok dan dekil. Tergantung nada kan, tergantung momen apa nih kita ngomongnya. Iya, gitu. tapi rata-rata gokil itu kita kayak. Tapi kalau orang keren, gokil lu. Kok gokil ya? Nah, itu kan enggak, tidak. Gokil tidak pakai di situ. Gokil itu kayak gokil. Iya, emes. Iya, emes. Nah, itu tuh juga emes. Gila tendangannya. Kan biasa begitu kan. Kalau orang main bola, gila tendangannya bisa begitu. Saya tuh lagi emes-emes sama dosen ini. Terus itu besoknya dipanggil saya. Kamu tidak sopan, ibu-ibu. Padahal dosen ini sepanjang kuliah baik sekali dengan saya. Dia pasti perhatikan saya, dia pasti kasih tahu saya baik-baik. Apa itu? Karena sering dia perhatikan. Tidak, karena kau jahiliyah masih dulu. Bang, bayangkan ya, dia tahu itu status saya bikin di Facebook. Bang, satu-satunya anak prodi 2010 yang dia follow di Facebook cuma saya. Bayangkan kurang dekat apa, maksudnya kurang peduli dia apa sama saya. Jadi dia marah sekali. Terus saya, bukan begitu. Kemarin itu ya saya jelaskan kayak tadi. Ini barang ini dari dulu saya tidak mengerti mau dijelaskan kayak apapun. Kayak aduh susah sekali nih ilmu ini gitu. Ini dosen mengajar hanya cuma 2 jam terus saya suka sekali cara mengajarnya, cara dia menjelaskan bagus sehingga saya bilang, "Wah, gila nih dosen gitu, Bu." Akhirnya dia balik minta maaf. Dia kayak, "Oh, maaf, saya nggak ngerti budaya di sana, bahasa di sana." Saya bilang, enggak sih, umum sih menurut saya. Ini masih umum sih, bukan lebih kepada menurut saya itu bahasa tulisan tidak bernada. Betul, dan dia ini orang tua. Artinya dia tidak ada di lingkungan anak muda. Kan? Sehingga dia tidak tahu kalau itu nggak sopan, sopan aja. Mungkin dia membaca dengan nadanya dia kayak dosen gila nih gitu. Jadi lebih ke dia berpikir, oh kok saya dibilang gila gitu. Kalau dosen gila banget nih, nah kalau nadanya begitu kan. Iya sih, iya. Emes. Tapi pada akhirnya jelaskan dia mau, makanya saya tanya tadi abang. Tidak. Mencoba jelaskan tidak. Saya tidak mencoba jelaskan karena dia tidak marah dia tidak menunjukkan kepada saya. Cuman saya tahu itu saya karena itu kejadian beberapa hari lalu. Maksud saya kalau kau gentle gitu, kau langsung bicara aja ke saya. Di detik itu juga pada waktu itu. Jangan ya, nggak sopan gitu. Iya, jangan
pakai aku tuh nggak sopan gitu. Maksudnya, masa kok tidak paham orang Indonesia segini beda luas? budaya. Maksudnya kok ketemu orang Medan mana pakai saya? Bang, pakai aku semua. Masa kok mau bilang satu Medan tidak sopan? Ada, abang tahu Fatih Jun kan? Sepupunya Fatih Jun itu kuliah di UMY. Terakhir saya sudah lulus, saya urus mereka kan, Ali apa gitu-gitu. Ayo mari sini saya bantu. Masukin ini ketemu dosen bla bla bla. Dia tuh DO. Dia tuh pada akhirnya tarik berkas karena tidak bisa lagi menyelesaikan. Gara-gara ada banyak mata kuliah dia bisa selesaikan, tapi ada satu yang kayak abang. Dia blacklist dosen ini juga blacklist dia. Mereka saling blacklist. Gara-gara abang tahu? Gara-gara? Jadi kayak mengajar. Dia ini masuk. Dosen ini mengajar kan. Bapak, ibu-ibu? Bapak-bapak. Oke. Mengajarnya pakai bahasa Jawa. Dia ini anak datang dari Kepulauan Sananda, Sula, sana. Dari Sula, Maluku Utara. Maluku Utara, ya. Datang. Terus kuliah di Jogja semester awal. Mana mengerti dong. Ya. Iya kan? Dia angkat tangan. Pak. Tapi menurut dosen ini nadanya tidak bagus. Tapi menurut dia, itu sudah sesopan-sopannya saya gitu. Iya. Seperti ini, dan maksudnya saya itu tidak pernah yang sampai tinggi sekali. Pak, kamu tidak. Kayak, Pak tolonglah kalau ngajar pakai bahasa Indonesia, kan ini tidak semuanya orang Jawa di sini. Dia bilang begitu, karena saya ini datang ke sini tujuannya mau mengerti, Pak. Apa gunanya saya masuk kalau saya tidak mengerti? Langsung dosen itu, kamu keluar. Jangan ikut pelajaran saya sampai kamu sekarang sampai selesai. Semester 1 begitu, semester 2, semester 3 sampai DO itu. Gara-gara bahasa Jawa. Ya gara-gara dosen itulah. Iya maksudnya, tapi menurut dosen dia yang tidak sopan. Iya, tapi menurut saya bayar mahal-mahal buat mau mengerti. Itu dosen yang salah. itu dosen yang salah. Iya memang. Itu dosen yang tolol menurut saya. Iya memang. Itu dia kalau paham konsep Indonesia ini gitu, harusnya dia paham bahwa memang kau tidak bisa lah mengajar pakai bahasa Jawa. Apalagi ini Jogja loh, kota pendidikan loh. Maksudnya sudah terbiasa Jogja itu menerima orang dari luar Pulau Jawa. Iya. Gitu. Nah itu kejelasannya di Rusia itu sampai terakhir susah sekali. Iya, menurut saya begitu. Jadi ya begitulah. Saya rasa tuh kayak hal-hal yang kayak begitu itu yang saya tidak cukup terima. Maksudnya kenapa logat itu dianggap tidak sopan. Tapi logat itu kemudian dianggap kayak wah, ini bicaranya ini. Saya tidak pernah padahal kita bicara biasa saja. Satu alasan yang bikin saya betah pada akhirnya tidak pindah jurusan, maksudnya betah dengan lingkungannya karena dosen-dosen di dalam prodi itu the best. Sampai terakhir itu telepon saya, Mat, mau lanjutin nggak? Ini batas bulan Desember 2020 ini kamu DO loh. Gitu. Dosen yang sama ketika dulu saya ada pokoknya absen bermasalah, dihitung tidak sampai 75% dan bla bla bla. Jadi saya minta bantuan dia untuk disposisi untuk ini, kayak dok ini ada suratnya loh, ada sakit gitu, ini apa. Terus dia tuh kayak, oh ya Mat, besok saya urus ya, ini mau masuk meja operasi. Dia keguguran terus dan itu dia masih sempat balas saya gitu. Ya karena mahasiswa brengsek macam kali memang. Bayangkan maksudnya itu kayak, oh dok, iya fokus aja dia ada keguguran gitu. Terus dia habis bius operasi apa, dia langsung hubungi, Mat nanti hubungi Mbak ini ya, bisa langsung ini. Mereka panggil saya Yusran kan. Yusran nanti langsung hubungi Mbak ini aja, udah saya bilang. Dan itu dosen yang terakhir juga hubungi saya kayak, ayolah, ayo nanti ibu bantu. The best itu. Dokter Indri. Kau saja yang brengsek. Dokter Indri. Dosen-dosen sudah bagus, kau yang brengsek. Okay. Yang lain? Cukup berarti dan nih? Cukup. Sudah. Oke teman-teman, Noismania semuanya terima kasih banyak sudah bergabung di Abnur dan Mamat. Oke. Episode ini dadah semuanya. Jangan dadah. Setiap closing pukul saya. Saya HP di situ ya. Saya kasih pitch ini HP. Yo, masa lalu su berlalu, katong sambut hari-hari yang baru. Beda pendapat itu hal biasa, pada akhirnya katong tetap saudara. Abdur dan Mamat is in the house, komedi ringan with little sauce. Coba kau dengar katong pu cerita, pasti kau semua langsung jatuh cinta. Bisa bikin